Semangat pagi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat routing statik ya, menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, untuk langkah awal kita harus tentunya memiliki softwarenya terlebih dahulu. Setelah kita punya, sudah kita install di PC kita masing-masing, kita buka aplikasinya. Ya, masih loading ya. Kemudian begini tampilannya setelah kita buka ya. Ini dia. Setelah aplikasi kita buka, kemudian kita akan mencoba bikin routing statik dengan 3 router dan 3 PC ya. Langkah awal kita ambil 3 router terlebih dahulu ya. Ini dia. Ya. 1 2 kemudian 3 ya. Kemudian setelah router dah kita ambil, kita sekarang ambil PC nya. Ini dia buah PC 1 2 3 ya. Setelah PC kita ambil dan router kita ambil, sekarang kita hubungkan ya, dari PC ke router, router ke router, router ke PC ya. Seperti itu kita hubungkan menggunakan kabel ya. Yang pertama menghubungkan PC ke router ya, router 1 ke PC 1 ya. Kita menggunakan kabel tipe cross ya. Iya. Dari router Fasternet 0 ke PC Fasternet 0 ya. Kemudian dari komputer 2 ataupun PC 2 ke router 2 sama menggunakan kabel cross ya, dari Fasternet 0 ke Fasternet 0. Kemudian yang ketiga, PC 3 ke router 3 sama, Fasternet 0 ke Fasternet 0 ya. Sekarang router dan PC masing-masing sudah terhubung. Sekarang kita menghubungkan router ke router agar nantinya bisa saling berkomunikasi, yaitu kita menggunakan kabel tipe serial ya. Ya. Router 1 ke router 2, router 2 ke router 3 sama menggunakan kabel serial ya. Oke, kemudian setelah sudah kita bikin ya, kemudian kita harus punya gambarannya terlebih dahulu ya. IP yang nanti akan kita setting, kita tuliskan ya di sini biar nanti tidak lupa dalam penyetingan ya. Kita nanti akan memasukkan IP pada PC 1 ya, yaitu IP addressnya nanti pada PC yaitu 192.168.1.2 ya, dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Oke. Kemudian PC kedua juga seperti itu ya. Kita IP, gambaran IP-nya nanti, IP address-nya yaitu 192.168.2.2 dengan subnet mask ya, ataupun SM 255.255.255.0 dengan gateway ya 192.168.2.1 ya. Kemudian yang selanjutnya PC yang ketiga kita beri IP juga nantinya dengan IP address 192.168
192.3.1. Kemudian subnet mask ya. Ini subnet mask nanti otomatis terisi ya pada saat kita mengisi di PC ya. Ada 555.0. Kemudian gateway-nya ya. 192.168.3.1. Oke. Nanti masing-masing PC ini akan kita beri IP seperti yang kita rancang ini ya. Kemudian sebagai penghubung ya dari router ke PC, dari fasternet ke fasternet nih, dari fasternet 0 ke fasternet 0 nih ya. Kita juga kasih IP-nya biar nanti tidak lupa ya, kita pindahkan ini gateway-nya ya. 192.168.1.1. Kemudian yang kedua ini ya 192.168.2.1. Kemudian yang ketiga ya 192.168.3.1. Nah, kemudian ini dari port router ke router 1 ke router 2, router 2 ke router 3. Ini juga kita kasih jalan ya, istilahnya gerbangnya IP-nya. Jadi port 1 192.16.1.1. Kemudian port menuju port yang router 2 ini 192.16.1.2. Kemudian masih di router port yang kedua menuju router yang ketiga 192.16.2.1. Kemudian di port yang ketiga 192.16.2.2. Oke, masing-masing sudah kita beri IP ya. Di sini router 1 mempunyai satu tangan menuju router 2 ya. Kemudian router 3 juga satu tangan menuju port 2, dan port 2 itu sendiri mempunyai dua tangan menuju port 1 dan port 3 ya, terminal 1 dan terminal 3. Nah, di sini sudah kita selesai dalam gambaran nanti merancang IP yang akan kita bikin, namun belum kita masukkan IP-nya ya, belum kita masukkan IP-nya. Nah, ini kabelnya masih merah nih ya, tanda merah, ujung-ujungnya nih tandanya masih belum terhubung ya, belum terhubung satu sama lain. Nah, kemudian sekarang kita masukkan IP yang telah kita bikin ya. Pertama kita masuk ke dalam PC yang pertama, ke satu. Kita klik satu kali, akan muncul ataupun dibawa kita ke jendela seperti ini. Kita pilih desktop ya. Setelah kita pilih desktop, kita pilih IP configuration ya. Kita konfigurasi IP-nya. Pastikan untuk IP ya pada desktop itu IP address, subnet mask, dan default gateway yang kita bikin tadi ini sama persis seperti ini ya, yang kita bikin. Kita masukkan, kita pindahkan sini. Untuk IP addressnya 192.168.1.2. gateway-nya ini tadi yang saya bilang otomatis ya. Kalau kita isi addressnya, gateway-nya terisi otomatis. Subnet mask-nya ya, maaf, terisi otomatis. Gateway-nya sekarang kita isi 192.168.1.1. Oke, udah sama persis ya ini. Kita close. Kemudian masuk PC yang kedua ya. Muncul jendela, pilih desktop, IP configuration, masukkan IP sama persis dengan PC yang kedua kita bikin ya, 192.168.2.1.
dengan 2.2 ya, 2.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya baru nanti 2.1 192.168.2.1. Oke, udah sama persis, kita close. Kemudian PC yang ketiga. Oke, PC yang ketiga kita masukkan maju jendela, pilih desktop, IP configuration, klik satu kali ya. Kemudian IP address-nya 192.168.3.2 ya. Titik 2 ya, ini salah nih ya, ini titik 2 nih, dia harus berurut ya biar mudah dihafal, bukan berarti emang nggak boleh, biar mudah dihafal. 1.2, 2.2, 3.2 ya, biar mudah dihafal. Oke, kemudian untuk gateway-nya 192.168.3.1 ya. Begitu juga gateway ya, terurut 1.1, 2.1, 3.1 seperti itu. Kemudian setelah sudah kita masukkan IP di masing-masing PC, kita close. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam router pengkodean ya, untuk menghubungkan PC ke router dan membuka port dari router itu sendiri, serta agar nanti router bisa kirim juga ke router. Nah, kita klik satu kali pada router, akan muncul jendela seperti ini. Terus kita pilih CLI ya. Ya, kita akan masuk ke pengkodean. Pertama no ya. Kemudian kita enter lagi. Kita enablekan dulu ya. Kita enter, kita masuk konfigurasi terminal ya, mengkonfigurasikan. Kemudian kita enter ya, konfigurasi terminal di sebelah. Kemudian kita akan menghubungkan PC Fastnet 0 ya, internal Fastnet 0 nih, dari internal router ke PC tadi, Fastnet 0 ke Fastnet 0 ya, internal Fastnet 0 ke Fastnet 0 ya. Kita enter ya, baru kita masukkan IP yang telah kita bikin nih ya, 192.168.1.1 ya. IP address ya, IP address 192.168.1.1. kemudian spasi, jangan lupa masukkan subnet masknya. Ini setelah kita memasukkan IP di pengkodean harus dimasukkan subnet masknya ya, 255.255.0. Setelah sudah kita masukkan subnet mask ya, lalu kita enter ya. Setelah kita enter, kemudian kita no shutdown dulu, no shutdown ya, enter. Kemudian kita exit ya. Ini sudah nampak ya, nampak terhubung ya, dari PC 1 ke router 1 udah berubah warnanya jadi hijau, artinya sudah terhubung, bisa ngirim ini PC ke router. Kemudian kita akan membuka terminal internal yang dari router 1 ini ya, dengan IP 192.16.1.1 ya, yaitu internal serial 2 garis miring 0 ya. Dari kita buka internalnya nanti, kemudian kita enter ya, kita masukkan IP-nya. Ini IP-nya ya, IP address 192.16.1.1.
dengan subnet mask 255.255.255.0 ya. Setelah itu sudah, kemudian kita enter no shutdown, no sh. Kemudian setelah itu kita exit ya, kita masuk ke routernya ya. Sekarang ada router, memberikan IP pada router ya, IP router ya, ada satu IP router ya, route 192.168.2.0. Kemudian setelah itu kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian ini akan agar bisa mengirimkan, nanti gerbang ini kita buka ke ini ya, ke IP ini, ke terminal router yang kedua, yaitu 192.1.1.2 ya, betul ya. Oke, selanjutnya kita enter. Oke, kita masukkan masih pada IP router ya, IP router ya, 192.168.3 ya, .0. Ini agar bisa terhubung satu sama lain ya, router satu ke sama lain. Masukkan subnet masknya 255.255.0 ya, dengan IP ya, kita jalan tadi IP yang sama ya, 192.116.1.2 ya. Oke, kemudian kita enter ya, kemudian kita exit ya, kita enter lagi, kita masuk nanti ya, mengkonfigurasi terminal dulu, konfigurasi terminal ya. Ini masuk lagi, kita sekarang masih dalam IP router ya, IP router 192, kebanyakan nanti salah titik ya. Kemudian kita masukkan 168 titik bukan jalannya ya, 16.192.16.2.0 ya. Kemudian dengan subnet masknya 255.255.255.0 ya. Oke, kemudian dengan IP yang sama ya, seperti yang di atas nih, 192 titik ya, 192 titik 16 titik 1.2 ya. Oke, setelah selesai kemudian kita enter ya, kemudian kita exit, enter lagi. Oke, penyetingan untuk router yang pertama sudah selesai ya. Perlu dipahami bahwa dalam penulisan ini salah titik, kadang jadi koma,
ataupun salah angka ini tidak akan bisa menjalankan ataupun mengkoneksikan antara komputer ke komputer ataupun komputer ke router ya. Jadi harus teliti dan pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Oke, untuk router pertama selesai, kita close. Kita masuk router yang kedua, klik satu kali, akan muncul jendela, pilih CLI ya. Kita setting sama persis dengan router yang pertama, cuma bedanya mungkin nanti di jalannya ya, nomor jalannya ini yang kita masukkan IP-nya yang berbeda ya. Kita pilih no, enter lagi, enable ya, sama persis masih ya. Kemudian konfigurasi terminal masih sama ya, konfigurasi terminal. Kemudian internal variabel akan menyambungkan variabel 0 ke 0 ya, 0 ke 0, variabel 0 ke 0 ya. Variabel ini fast rate 0 ke fast rate 0 BC ya. Setelah sudah, kita enter. Kemudian kita masukkan IP ya, menghubungkan ini ke PC1 ke PC2 ke router 2 ini ya, menggunakan jalan IP ini ya. Kita masukkan IP-nya, IP address ya, 192.168.2.1 ya. Masukkan, bisa kita lihat ya di situ IP-nya sama ya, sama persis ini yang kita bikin dengan yang ini. Nah, setelah sudah, kita masukkan subnet mask yang tidak boleh ketinggalan, 255.255.255.0. Nah, setelah sudah sama seperti yang pertama tadi ya, kita enter. Kemudian kita no shutdown, kemudian kita exit, enter ya. Nggak usah kita exit, nggak apa-apa ya, ataupun kita exit terlebih dahulu, nggak apa-apa. Exit, nggak di exit pun nggak apa-apa ya. Oke, setelah itu kita masuk ke router, masih konfigurasi. Sekarang kita buka portnya ya, port yang ini ya. Ini belum kita buka, tadi ini udah buka. Sekarang ini ya, ini harus kita buka ya, ini caranya sama masih ya, dengan yang pertama tadi, dengan yang router yang pertama tadi, caranya masih sama ya, yaitu internal serial 2 garing 0 ya, garing 0. Kita enter. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP address ini yang ini ya, ini 192.16.2.1.2 ya. Kemudian dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian setelah sudah, kita enter, masuk down ya, kita enter, exit ya, kita exit. Oke, kemudian kita buka gerbangnya satu lagi ya. Ini kelihatan sudah kita buka tadi, langsung terhubung karena sini tadi sudah terbuka yang pertama. Kita buka maka otomatis terhubung ya. Kemudian kita buka gerbang yang selanjutnya karena ini memiliki dua, jadi kita buka yang satunya lagi, yaitu internal serial 3 garing 0. Nah, setelah itu kita enter, masukkan IP-nya ya, yang ini 192.16.2.1. Maaf ya, IP address jangan lupa
nanti nggak jalan IP address 192.16.2.1 ya. Dan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian setelah sudah, kata enter, no shutdown, exit. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam IP router ya. IP router ya 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan IP ataupun jalannya 192.16.1.1 ya. Kita enter, masih pada IP router ya. Masih pada IP router 192.168.3.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 kemudian dengan IP 192 ataupun jalan 192.16.2.2 ya. Sudah kita masukkan, kemudian kita enter, kita exit ya, enter. Nah, oke. Setelah sudah nih ya, kita close. Selesai memasukkan IP pada router 2, kode pada router 2. Sekarang kita masuk ke dalam router yang ketiga, yang terakhir. Kita klik satu kali, sama caranya persis dengan router kedua ataupun router pertama. Pilih CLI ya, kemudian kita no, enter sekali lagi, kita pilih enable, masukkan enable, kemudian kita konfigurasi terminal ya, kita enter, kemudian kita di sini akan menghubungkan ya, ini dia Fasternet 0 dari router 3 ke Fasternet router PC 3 ya, internal Fasternet 0/0, enter. Kita masukkan IP nya nih, jalannya ya. Yang pertama 192 IP address 192.168.3.1 ya, sama ya, persis dengan yang cara sebelumnya. Masukkan subnet masknya 255.255.255.0 ini subnet masknya. Kemudian setelah sudah, kita enter, invalid, berarti ada kesalahan kalau invalid ya. Kita cek, oh ya, ternyata kesalahannya IP add seharusnya. IP address, lupa saya, address 192.168.3.1 ya. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. kita enter coba ya, sudah oke ya, tidak ada invalidnya lagi. Kemudian setelah itu kita no shutdown, enter, kemudian kita exit ya. Ini ya, sudah terhubung nampak dari PC 3 ke router 3. Sekarang kita buka portnya yang ini, sama seperti yang sebelumnya, kita buka terminalnya yang di router 3. Caranya internal serial ya, internal serial 2/0. Setelah itu kita enter, masukkan IP, masukkan gerbangnya, perintahkan gerbangnya untuk membuka. IP address 192.16.2.2 ya. Kemudian masukkan subnet masknya 255.255.255.0
setelah sudah kita enter ya. Oke, setelah sudah kita masukkan, setelah kita enter, kemudian kita no shutdown, kemudian exit. Nah, kita masuk dalam IP router ya. Udah nampak terhubung ya. Udah ada berubah warna hijau karena gerbangnya udah dibuka. Kita enter, masukkan IP router. IP router 192.168.1.0 ya, 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian dengan IP ataupun dengan jalan 192.16.2.1 ya. Kemudian setelah kita masukkan seperti ini ya, penulisan titik ini juga diperhatikan, kadang nomor juga diperhatikan, kadang sering ada yang salah di situ ya. Kemudian setelah sudah kita enter ya, kita masuk ke IP router, masih IP router ya, 92.168.2.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan IP yang sama ya, tentunya jalan yang sama 192.16.2.1. Kemudian kita enter ya, kita masukkan IP ya, masih sama di IP router ya, router ya, 192.16.1.0 ya. Kemudian dengan subnet mask 255.255.255.0, kemudian dengan jalan yang sama 192.16.2.1 ya. Oke, setelah itu kita enter, kita exit. Kita close. Nah, dari sini udah kelihatan ya, namun belum kita uji coba apakah sudah berhasil routing statik kita ya, routing statik. Apa belum gitu ya, belum kelihatan, tapi sudah kelihatan terhubung semua hijau. Apakah sudah berhasil apa belum, kita coba ya sekarang. Pertama kita coba dari PC 1 ke router, apakah sudah berhasil ya, successful ya ini. Kemudian router 2 ke PC 2 ataupun PC 2 ke router, iya successful ya. Kemudian terakhir dari PC 3 ke router 3, iya successful juga ya. Oke, semuanya sudah berhasil, antara PC ke router sudah bisa terkoneksi ya ini. Kemudian kita tes sekarang dari PC 1 melewati router ya, berarti PC 1 ke PC 2 kita tes. PC 1 mengirim pesan ke PC 2, iya successful. Oke ya. Kemudian PC 1 ke PC 3, successful ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita balik PC 2 ke PC 1. Oke, successful juga. Kemudian PC 2 ke PC 3, successful juga. Kita delete ya biar kelihatan bersih. PC 3 kemudian yang terakhir PC 1, ya successful. Kemudian PC 3 ke PC 2, ya successful ya. Jadi rancangan kita delete dulu ya, sudah berhasil kita rancang routing statik
Ya, di sini memang kalau mungkin yang Ananda baru nyoba itu sering terjadi kesalahan di settingan router nih ya. Kadang salah titik, kadang salah angka, kadang mungkin yang daya ingatnya tinggi ini pun sehingga tidak ditulis ya di sini, sehingga kadang lupa ini berapa memperlambat kerja akhirnya walaupun sudah cerdas. Nah, oke, mungkin di sini banyak sekali baik pengetikan ataupun ucapan yang kurang berkenan atau belum sesuai menurut kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Ananda semuanya mencoba, semoga berhasil dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.